Halo semuanya, jadi di sini saya akan memberi materi mengenai ekosistem yang mungkin ada di sekitaran lingkungan rumah, seperti ekosistem sawah, kali, kebun, dan kolam. Yang pertama, ekosistem sawah. Sawah adalah ekosistem yang banyak ditemukan di daerah pertanian, di mana padi atau tanaman lain dibudidayakan dalam lahan yang tergenang air. Untuk komponen biotiknya adalah yang pertama, produsen. Tanaman padi, rumput, dan tanaman lainnya yang tumbuh di sekitar sawah. Yang kedua, konsumen. Yang pertama, konsumen primer. Serangga seperti belalang, ulat, dan beberapa jenis burung pemakan biji. Konsumen sekunder, burung pemangsa serangga misalnya burung pipit atau camar, ikan yang ada di sawah atau di saluran irigasi. Yang ketiga, konsumen tersier, hewan yang memakan hewan lain di atas rantai makanan seperti ular atau burung pemangsa yang lebih besar. Untuk dekomposernya adalah jamur, bakteri, dan mikroorganisme yang menguasai sisa-sisa makanan, mengurai sisa-sisa tanaman atau hewan yang mati, mengembalikan unsur-unsur penting ke tanah. Komponen abiotik. Yang pertama, air yang menggenangi sawah untuk pertumbuhan padi. Yang kedua, tanah yang subur dan kaya akan nutrisi. Yang ketiga, cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Yang kedua adalah ekosistem kali atau sungai. Kali atau sungai adalah ekosistem air tawar yang mengalir, di mana air mengalir dari hulu ke hilir dan menciptakan berbagai macam habitat bagi makhluk hidup. Komponen biotiknya adalah yang pertama, produsen. Alga yang tumbuh di permukaan air dan tanaman air yang tumbuh di sekitar tepi sungai. Untuk konsumen yang pertama adalah konsumen primer. Zooplankton atau mikroorganisme yang memakan alga serta ikan-ikan kecil yang memakan alga atau serangga air. Yang kedua adalah konsumen sekunder, ikan yang lebih besar seperti ikan lele, ikan mas, dan beberapa jenis reptil seperti kura-kura. Yang ketiga, konsumen tersier, burung pemangsa ikan seperti elang atau bangau. Untuk dekomposernya adalah bakteri, jamur, dan mikroorganisme lainnya yang mengurai bahan organik yang ada di sungai. Komponen abiotik. Yang pertama, air yang mengalir mempengaruhi suhu, kadar oksigen, dan pH di dalam sungai. Yang kedua, tanah di sekitar sungai yang bisa beragam jenisnya. Yang ketiga, cahaya matahari yang mempengaruhi pertumbuhan alga dan tanaman air. Yang ketiga adalah ekosistem kebun. Kebun adalah ekosistem buatan yang biasanya dikelola oleh manusia, berisi berbagai jenis tanaman yang ditanam untuk kebutuhan konsumsi atau keindahan. Komponen biotik yang pertama, produsen. Tanaman yang ditanam di kebun seperti sayuran, buah-buahan, bunga, atau tanaman hias. Yang kedua adalah konsumen. Yang pertama, konsumen primer. Serangga seperti kupu-kupu, belalang, atau ulat yang memakan daun tanaman. Yang kedua, konsumen sekunder. Burung pemakan serangga, kadang juga ada mamalia kecil seperti kelinci atau tikus yang memakan tanaman. Yang ketiga, konsumen tersier, hewan pemangsa yang lebih besar seperti kucing atau burung. Dekomposer, bakteri, cacing tanah, dan jamur yang mengurai bahan organik dari sisa-sisa tanaman atau hewan yang mati. Komponen abiotik. Yang pertama, tanah yang mengandung berbagai unsur hara untuk pertumbuhan tanaman. Yang kedua, air yang dibutuhkan tanaman untuk bertahan hidup. Yang ketiga, cahaya matahari untuk fotosintesis. Yang terakhir adalah ekosistem kolam. Kolam adalah ekosistem air tawar kecil yang biasanya ditemukan di sekitar rumah atau di lahan pertanian. Kolam bisa berisi ikan, tanaman air, dan berbagai makhluk hidup lainnya. Komponen biotik yang pertama, produsen. Tanaman air seperti teratai, eceng gondok, atau ganggang yang ada di permukaan air. Yang kedua, konsumen. Yang pertama, konsumen primer. Zooplankton yang memakan alga atau serangga yang jatuh ke air. Yang kedua, konsumen sekunder. Ikan seperti ikan mas atau ikan lele yang memakan zooplankton dan serangga air. Yang ketiga, konsumen tersier. Burung pemangsa ikan seperti bangau atau bebek yang mencari makanan di kolam. Yang berikut, dekomposer, bakteri dan mikroorganisme lainnya yang mengurai sisa-sisa tanaman atau hewan yang mati di dasar kolam. Komponen abiotiknya adalah yang pertama, air yang menyediakan tempat hidup bagi makhluk hidup dalam kolam. Yang kedua, cahaya matahari yang mempengaruhi pertumbuhan alga dan tanaman air. Yang ketiga, suhu air yang berfluktuasi tergantung pada waktu dan musim. Sekian saja dari saya, terima kasih.